Shalom, Jemaat GB Victory, umat berkemenangannya Tuhan. Kita jumpa lagi pagi ini untuk terus ada dalam Victorious Devotion. Kita mau merenungkan kebenaran firman. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang Kau terus limpahi bagi kami. Kami terus ada di dalam kasih dan setia Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dan kami boleh bangun pagi ini dengan kesegaran, dengan harapan yang baru. Semua karena Tuhan baik. Pimpin dan sertai kami untuk merenungkan kebenaran firman pagi ini Tuhan. Jaga dan biarlah apa yang kami dapat, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan mau renungkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi. Kita terus ada di dalam kasih setia Tuhan tentunya. Kita ada di bulan Desember, bulan yang luar biasa tentunya. Ada banyak kegiatan, ada banyak acara ya berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat. Bulan Desember adalah bulan yang begitu berarti buat kita orang percaya, di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Dan di gereja kita sering dengar khotbah tentang kelahiran Yesus Kristus. Di banyak tempat juga kita merayakan Natal. Dan Natal sangat erat hubungannya dengan iman kita sebagai seorang Kristen. Natal juga berkaitan dengan kita umat berkemenangannya. Bagaimana kita bisa menang di dalam iman percaya kita karena ada Yesus Tuhan yang kita percayai, yang Dia lahir buat saudara dan saya. Saudara yang kekasih, kita ingatkan bahwa tema kita di bulan 2024 adalah barang siapa menang. Oleh sebab itu, di Desember ini saya mau bahas kembali tentang barang siapa menang dari fokus di Desember. Kenapa? Karena mau mengingatkan kembali bahwa di tahun 2024 ini, ayo kita diingatkan untuk menjadi pemenang. Kekasihnya Tuhan, kita mau bahas tentang Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk saudara dengan cepat. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kekasihnya Tuhan, dari ayat ini diingatkan kembali bahwa bagi barang siapa yang menang, kita akan didudukan bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengannya di takhta Bapa di surga. Ini adalah suatu janji yang luar biasa bagi saudara dan saya untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Ada beberapa poin yang saya mau renungkan pagi ini untuk kita bersama-sama bisa menjalani ini dalam hidup kita di 2024 yang sudah segera kita akan akhiri dengan sukacita. Yang pertama adalah kesetiaan dalam tantangan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hidup sebagai pengikut Kristus memang gak mudah, memang gak gampang, memang gak semanis yang dipikirkan. Tapi hidup di dalam Kristus memang memiliki tantangan, memiliki kesulitan, memiliki jalan yang memang tidak mulus, yang ya mungkin kita harapkan jalan yang enak bersama dengan Yesus. Tapi bersama dengan Yesus ada jalan yang mungkin terjal, ada jalan yang mungkin gak enak bagi saudara dan saya. Tapi janjinya ada Yesus beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita diminta untuk setia dalam tantangan. Kalau kita setia dalam tantangan, kalau kita melewati itu semua dengan setia sampai pada akhirnya, kitalah masuk orang-orang dalam bilangan barang siapa yang menang. Mari kita terus setia. Apapun tantangan dalam kehidupan kita, tantangan sebesar apapun yang kita hadapi hari-hari ini,
renungkan bahwa Dia memanggil kita, dan Dia yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, yang sudah melewati itu semua. Dia setia sampai akhir. Dan Dia memberikan teladan bagi saudara dan saya untuk setia lewati tantangan itu. Jadi poin yang pertama, ayo kita setia. Setia dan setia. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah bagaimana kita berjuang melawan dosa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Jemaat di Pergamus dipuji atas iman mereka, tapi mereka ditegur karena mereka berkompromi. Mereka bertoleransi dengan dosa. Sebagai umat Tuhan, kita harus berjuang melawan dosa, bukan berkompromi. Kita belajar dari jemaat di Pergamus ini untuk kita tidak kompromi dengan dosa. Kita belajar juga di bulan Agustus bagaimana kemerdekaan Kristen. Bagaimana kemerdekaan yang kita dapat, kita raih karena anugerah itu. Kita nggak salah gunakan untuk hidup seenaknya, tapi kita gunakan untuk kebebasan, untuk memilih jalan yang benar. Merdeka untuk memilih yang benar. Oleh sebab itu, tidak ada lagi kata kompromi dengan dosa. Mari kita hidup benar, kita benar-benar bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada Kristus di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, untuk kita umat pemenangnya Tuhan adalah mengandalkan janji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hidup sebagai pemenang bukan kita berusaha sekuat tenaga, kita mengandalkan kekuatan, pengalaman, merasa mampu, merasa kuat sebagai seorang pribadi, tetapi semata karena kita mengandalkan janji Tuhan. Kita tahu ada Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya. Dan kita hidup di dalam janji-janji Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan kita. Dan kita mau mengandalkan janji Allah itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita kuat menjadi seorang pemenang adalah pada saat bagaimana kita bisa mengandalkan janji-janji Allah. Kita bisa mempercayai janji-janji Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan tampil sebagai orang-orang yang menang. 2024, saya yakin dan percaya. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi saya yakin dan percaya bersama Yesus, kita adalah masuk dalam bilangan barang siapa yang menang. Ada banyak kesakitan, ada banyak mungkin penderitaan. Ayo bebaskan itu semua. Dari sakit hati, dari kebencian, dari kekecewaan. Ayo kita melangkah. Mau mengampuni, mau memaafkan, mau menjadi berkat, mau belajar, mau terus ada di dalam kasih dan setia Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikatakan barang siapa menang. Dan kita bisa berkata bahwa saya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ketika kita memasuki masa-masa Natal di bulan Desember ini, mari kita melihat satu kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dari bayi kecil yang lahir dengan kesederhanaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah janji yang diberkati oleh Bapa di surga bagi saudara dan saya. Sebagai wujud nyata kasih-Nya menjadi kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Barang siapa menang bukan sekedar slogan. Barang siapa menang bukan sekedar janji dan harapan kosong. Tapi barang siapa menang adalah bagian bagi saudara dan saya yang mau terus ada mengandalkan Tuhan. Terus ada ikuti Victorious Devotion. Kenapa? Karena ingin terus menguatkan dan memimpin kita dari kemenangan pada kemenangan sampai kita berjumpa dengan Tuhan.
Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu memimpin kami dalam devotion pagi ini. Ajar kami untuk terus hidup menang di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami masuk dalam bilangan barang siapa yang menang. Bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah bagi seluruh jemaat GB Victory. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.